Masih kita ini Pak, cara kita melangkah itu berbeda. Coba perhatikan, material sekali-sekali melangkah saya lupa, itu jalan langkah, itu langkahnya. Nah kalau ada pakai terkele itu akan berbunyi, letak, itu tidak sama bunyinya semua, berbeda. Nabi bisa membedakan itu istimewanya Nabi. Maka Nabi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Pada kali ini kita sampai pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ayat ini telah dibahas beberapa waktu yang lalu bersama Ustadz Ikhwan saat kita membahas tentang wudu. Ini ayat jelas tegas mengatakan tentang kewajiban kita berwudu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau haus, atau kamu menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar supaya kamu bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ini diterangkan kepada kita bahwa Allah sesungguhnya ingin membersihkan hati, membersihkan anggota tubuh kita. Dijelaskan oleh Allah bahwa sesungguhnya kalau kita akan melaksanakan suatu ibadah, maka terlebih dahulu kita harus mensucikan diri kita dan juga mensucikan hati kita. Maka diterangkan dalam ayat ini bahwa perintah Allah ini tidak untuk menyulitkan kita, ya, tidak untuk menyulitkan kita, ya. Tetapi Allah mensyariatkan hal itu dengan maksud untuk membersihkan
kita, membersihkan kamu secara zahir dan mensucikan secara batin. Untuk apa? Untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kita dan memberikan petunjuk kepada kita tentang kemudahan-kemudahan. Agar apa? Agar kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Bapak-bapak dan Ibu, berwudu hanya beberapa anggota tubuh kita yang dibersihkan. Yang pertama, membasuh muka, basuh muka. Yang kedua, membasuh tangan sampai ke siku. Yang ketiga, menyapu kepala. Ya. Yang keempat, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Begitu Allah ingin mensucikan kita. Kalau kita perhatikan, ya, dalam riwayat dikatakan, kenapa hanya 4 anggota tubuh itu yang menjadi wajib anggota wudhu? Yang wajib anggota wudhu itu 4 itu: muka, tangan, kepala, kaki. Kenapa itu yang disucikan? Kenapa Allah tidak menyuruh kita, misalnya dalam Al-Quran, kalau kamu berwudu, basuh dadamu, muka sampai ke dada, tangan sampai ke pergelangan, kaki sampai ke paha. Rupanya itu akan menyulitkan kita. Menyulitkan. Coba kalau kita Allah mewajibkan, kita wajib melaksanakan itu. Basuh tangan sampai sekarang. Terpaksa kita buka baju, tangan tidak. Masuk sampai ke jangan sampai ke dada, sampai leher saja. Dah susah kita. Tapi Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kita dan memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian kenapa hanya 4 itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 anggota tubuh kita itu, muka, tangan, kepala, dan kaki, keempat anggota tubuh kita itu berpotensi untuk berbuat dosa, melakukan maksiat kepada Allah. 4 kaki, tangan, muka, dan kepala. Kita perhatikan muka. Di muka ini ada beberapa panca indera kita. Ada mulut, ada hidung, ada mata, dan telinga. Semuanya berpotensi menghasilkan dosa setiap saat. Lidah, ngomong, pertama ngomongnya baik-baik, tanya kabar, situasi kita, ada sehat, ada. Makin lama ngomong, makin tak karu-karuan. Makin lama ngomong, makin tak karu-karuan. Disebutlah ini, disebut itu, disebut ini, segala macam. Kemudian apa lagi? Dikeciin pulung. Kalau tak kan awak nak pengunjung orang dah, kan gitu. Saya kita sampai dulu tu. Kalau tak kan awak nak pengunjung orang dah, awak nak batu nak sabuknya. Kata Nabi, yang benar itu kesalahan saudaramu, kekurangan saudaramu, kamu sebut di belakangnya, itulah dia ghibah, itulah dia gunjing. Yang benar, ia betul-betul ada itu pada dirinya, tapi itu semua kekurangan kita sebut di belakangnya, itu ghibah. Apalagi kalau tak ada fitnah. Apa kerjaan? Awak tak pekerjaan orang dah. Apa itu yang namanya kena pekerjaan orang? Nah, itu dosa. Itu dosa. Mata kita berpotensi untuk berbuat dosa setiap saat. Yang tak pantas kita lihat tak lihat.
ikut yang tak boleh kita lihat, kita lihat. Tapi kalau terlihat tak apa-apa. Kata Nabi, kalau terlihat itu rezekimu, tapi yang keduanya dosamu. Nah, nampak waktu yang buruk cari itu apa itu yang sana yang dosa. Sana. Kemudian tangan. Tangan ini adalah alat kita yang untuk mengambil dan melakukan berbagai aktivitas. Kalaulah tangan kita ini sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas, terhambat semuanya. Maka mengambil sesuatu, kalau yang hak kita untuk makan kita apa segala macam itu untuk yang wajar saja. Tapi terkontrolkah tangan kita untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita? Kadang-kadang terpaksa saja. Contoh, kita lewat di komplek kita ini, jalan banyak gangnya gitu. Ada rumah-rumah yang tanamannya subur. Ya, subur tanamannya. Jambu kan namanya, mangga kan namanya, rebutan kan namanya, sembarang. Tanaman-tanaman itu yang kalau siang-siang hari kita lewat situ mendatangkan selera. Kita lewat jambu masak-masak, dapet sini dijangkau. Wah, itu kan warga awak punya kok. Makan. Sudah halalkah itu kita makan? Belum, tidak halal kita makan. Kapan mau kita makan? Kalau kita mau ngambil juga, panggil rumahnya. Katakan dulu kepada orang di rumah, orang punyanya, Pak, Bu. Nah, seperti ini depan di sana ada jambu. Katakan kepada yang punya, Pak RW, jambu Pak RW masak, minta kecil lah. Kalau minta kecil, dia. Ini minta 1 ambil 5. 1 halal, 4 tidak. Nah, itu tangan, perbuatan tangan itu yang lunak-lunak, yang kecil-kecil saja. Waktu dulu kalau orang-orang hidup di kampung, Pak, jalan pergi ke ladang, pergi ke sawah, menjelang sampai di sawah kita, padi orang masak di tepi, di pinggir pematang tuh. Tak sengaja tangannya mampunya kira padi 10, diambil 2 biji padinya, pegang tangan, digatok. Kan ada tara gitu. Tapi siapa yang punya padi itu? Orang lain. Kita mengambilnya tanpa sengaja. Itu dosa tangan. Kepala. Di kepala kita ini tempat berpikir, tempat memikirkan sesuatu yang akan kita kerjakan. Maka sering di kepala kita ini memikirkan sesuatu yang tak seharusnya kita pikirkan. Walaupun kita tak ngomong kepada orang. Nah, di sini dah sumber kita berburuk sangka karena pemikiran itu. Pikiran ini. Padahal kata Allah, jangan berburuk sangka. Ya ayyuhallazina amanu yajtanibu katsiran minadh-dhann itsmun. Tak boleh berburuk sangka, berdosa. Nah, kita berdosa dengan berburuk sangka kepada siapa saja, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita berburuk sangka, pada para pemimpin kita berburuk sangka, itu dosa. Nah, kaki kita melangkah, kaki ini melangkah. Kalau kaki ini melangkah dari rumah ke masjid, itu pahala. Tapi kalau kaki ini membawa kita ke tempat-tempat, ke orang berbuat maksiat, ke tempat-tempat di sana orang berbuat dosa, ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah, nah itu dosa dari kaki. Di keempat anggota tubuh kita ini adalah potensi untuk berbuat dosa. Maka dari itu, untuk beribadah kata Allah menyuruh kita untuk membasuh
yang 4 itu. Sebuah hadis Rasulullah yang cukup panjang, katakan begini. Dalam sebuah riwayat Muslim dari Amr bin Anbasah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tiada seseorang pun yang menyempurnakan wudhunya kemudian dia berkumur. Nah, kumur itu kan bukan wajib ya, tapi sunnah kita lakukan. Siapa yang tak mau sunnah, kata Nabi, tidaklah umatku. Kemudian berkumur, menghirup air ke dalam hidungnya, kemudian dia mengeluarkannya, kecuali akan keluar segala kesalahannya. Ya. Kemudian dia berkumur, menghirup air ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya, kecuali akan keluar segala kesalahan dari mukanya dan ujung-ujung anggotanya bersama tetesan air terakhir. Dengan kita berwudu, mencuci muka, berkumur, hidung, cuci muka, kata Nabi, akan keluar dosa yang dibuat oleh mulut, oleh mata, oleh anggota tubuh yang ada ini, keluar bersama tetesan-tetesan air wudu yang terakhir. Kamu netes dulu, asli ini. Ketika dia mengusap kepalanya, ketika dia membasuh kedua tangannya sampai ke siku, maka gugurlah segala kesalahan kedua tangannya dari ujung-ujung kukunya bersama dengan tetesan air wudu itu. Ketika dia mengusap kepalanya, maka gugurlah segala kesalahan kepalanya dari ujung rambutnya bersama dengan air itu. Ketika dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki, maka keluarlah segala kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya dari kuku-kuku kakinya bersama dengan tetesan-tetesan air itu. Jika dia berdiri untuk menunaikan sholat, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya dengan pujian yang sepatutnya bagi dia dan mengosongkan hatinya untuk Allah, maka terhapuslah kesalahannya seperti hari pertama dia dilahirkan. Baik, itu keistimewaan dulu. Kata Nabi, kalau kamu berwudu, basuh, berkumur, dikeluarkan, maka dosa yang tadi dibuat oleh lidah keluar. Masukkan air ke hidung, keluarkan, maka keluarlah dosa dari hidup ini. Mencium yang tidak perlu kita cium. Di saat kita membasuh muka, maka setelah muka itu dibasuh, menetes air wudu itu. Kalau bagi laki-laki ada lengket di jenggotnya, maka melalui jenggotnya itu bergugurlah dosanya. Jadi menetes air wudu dari muka itu, keluarlah dosanya. Di saat membasuh tangan juga gitu. Di saat tangan ini begitu ke bawah, mengalirlah air itu melalui ujung-ujung kuku kita. Seperti itu pula mengalir dosa dari tangan kita. Kemudian kepala disapu, maka dinginlah kepala itu dari perbuatan dosa. Kaki yang tadi berbuat maksiat kepada Allah, dengan berlutut, maka kaki itu, dosa-dosa yang dibuat oleh kaki itu berguguran. Maka dari itu, dalam kita berwudu, sempurnakanlah wudu itu, perhatikanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan kita berwudu sembarangan, asal wudu lama. Ini asal wudu lah, kalau sah lah, tidak begitu. Tapi niatkan bahwa kita berwudu dalam rangka mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, dan kita berharap agar Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Itu keistimewaan berwudu luar biasa. Maka siapa yang tidak memperhatikan wudhunya, berarti dia tidak memperhatikan sholatnya. Ayat ini jelas di ayat Al-Quran itu, ini tidak ada keraguan sedikit pun dalam keterangannya. Jelas-jelas ada ayat yang namanya di dalam Al-Quran ayat muhkamat, jelas. Ada ayat yang mutasyabihat,
yang memerlukan keterangan-keterangan lain, yang keterangannya belum tidak bisa kita ambil sendiri, tapi memerlukan bantuan dari ayat-ayat lain dan hadis-hadis Rasulullah. Gitu. Nah ini Muhammad ayatnya. Jelas-jelas saja basuh itu sampai di mana. Bapak yang dirahmati Allah. Makanya bagi para ulama kita dulu, kalau sudah berwudu itu sebaiknya biarkan air itu kering sendiri. Ya, Bu. Biarkan air wudu itu kering sendiri. Maksudnya apa, kan biasa berwudu di rumah, sudah wudu lap. Bapak dilap kali-kali. Ya. Sesungguhnya rasa geli-geli yang ada di muka kita itulah guguran dosa-dosa yang keluar dari muka kita, dari mata kita, dari lidah kita, dari tangan kita. Maka sedapat mungkin begitu kita selesai berwudu, biarkan air wudu itu kering dengan sendirinya. Duduk. Adapun makna dari apalagi menyempurnakan wudu ialah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, inginkah kalian aku tunjukkan apa yang menjadikan Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat kalian? Maka mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, menyempurnakan wudu dari hal-hal yang dibenci, memperbanyak langkah ke masjid dan menanti sholat setelah sholat. Itulah rib bagimu. Itulah rib bagimu. Rib itu kata Nabi adalah pengokohan jihad. Jadi berwudu yang baik itu merupakan salah satu jalan berjihad di sisi Allah. Tak main-main wudu. Wudu itu memang perlu kita perhatikan dan sangat perlu kita sempurnakan. Apa Ibu yang dirahmati Allah? Ayat ini sungguh panjang keterangannya, dan mungkin akan kita bahas dalam beberapa pertemuan. Kata Umar berkata, sesungguhnya wudhu yang baik itu dapat mengusir setan. Di wudhu itu sesungguhnya dapat juga mengusir setan. Jadi sesungguhnya salat yang baik, salat yang khusyuk itu dimulai dari wudhu yang baik. Jangan pernah kita berharap salat kita akan menjadi salat yang baik, akan menjadi salat yang khusyuk kalau kita tidak memperhatikan wudhu kita. Maka perhatikanlah wudhu. Kau Bapak-bapak dan Ibu, ada beberapa orang sahabat yang keistimewaan berwudu itu ada padanya. Di antaranya Bilal bin Rabah. Itu yang selalu memperhatikan wudhu. Sehingga Nabi bertanya, wahai Bilal, kata Nabi, apa yang kamu lakukan ibadah selain yang aku ajarkan sehingga saya, kata Nabi, mendengar bunyi terompahmu di surga. Jadi Nabi itu kalau beliau duduk lewat sahabat di depan itu, beliau tahu siapa yang lewat. Dari mana beliau tahu? Dari bunyi terompah. Kan terompah waktu itu tidak terompah untuk karet gitu, terompah dari kayu. Jadi lekat-lekat ya, bahasa tak kelek. Yang kalau dulu orang pakai kelek, lewat di depan itu tanpa dilihat, Nabi tahu. Ini yang lewat di Bilal, ini yang lewat di Umar, ini yang di Abu Bakar, ini Ali, tahu Nabi. Masih kita ini Pak, cara kita melangkah itu berbeda. Coba perhatikan, perhatikan sekali-sekali melangkah saya lupa, itu jalan langkah, itu langkahnya. Nah kalau ada pakai terkelek itu akan diberbunyi, letak, itu tidak sama bunyinya semua, berbeda. Nabi bisa membedakan itu istimewanya Nabi. Maka Nabi mengatakan, apa yang aku lakukan? Kata Bilal, tidak ada yang aku lakukan selain apa yang engkau ajarkan kepada aku ya Rasulullah. Hanya aku senantiasa memperbaharui wudhu. Ya, Nabi itu selalu
Bilal itu selalu memperbarui wudhu. Dia lepas wudhunya dia berwudhu lagi, lepas berwudhu lagi, lepas berwudhu lagi. Begitu dia. Bukan tak ada kegiatan lain, ada. Dia tetap berusaha sebagai manusia biasa, dia makan, dia berkeluarga, dia segala macam. Tapi begitu wudhunya lepas, dia wudhu lagi. Begitu lepas, dia wudhu lagi. Dan istimewanya Bilal itu setelah berwudhu dia sholat 2 rakaat, sunat wudhu namanya. Itu yang membuat Bilal itu duluan masuk surga. Belum mati Bilal, bunyi trompanya sudah kedengaran di surga oleh Rasulullah. Itu istimewanya wudhu. Maka mari kita sempurnakan wudhu kita. Kita perhatikan mulai dari airnya seperti kita telah pelajari beberapa waktu yang lalu bersama Ustaz Kuat. Air yang kita pakai, cara kita berwudhu dan anggota wudhu itu jangan sampai ada sebesar benggol pun anggota wudhu kita ini yang tidak terkena air wudhu. Yang sering kurang wudhunya di kaki. Nih, tumit ini sering kurang diperhatikan. Maka kata Nabi, celaka masuk neraka, celaka masuk neraka. Siapa ya Rasulullah? Tumit orang yang tidak sempurna, yang tidak terkena oleh wudhunya. Tumitnya tidak aneh dari wudhu sebesar benggol masuk neraka. Apakah mungkin hanya tumit saja yang masuk neraka? Itu tidak. Kenapa masuk neraka? Karena tumitnya tidak terkena air wudhu, berarti wudhunya tidak sempurna. Kalau wudhunya tidak sempurna, sholatnya tidak sah. Orang yang tidak sholat neraka. Nah, begitu analisanya. Dia bukan tumit saja. Wah, tumit sih usul neraka-nya. Wah, kan tidak begitu. Jadi kalau tumitnya dikatakan oleh Rasulullah masuk neraka, orang-orang masuk saja. Kenapa? Itu analisanya. Ada tumitnya tidak kena wudhu, wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah, sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima, berarti dia tak pernah sholat, neraka. Orang yang meninggalkan sama dengan orang yang meninggalkan sholat, termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Fawailul lil musallin, lalai dalam sholatnya. Salah satunya lalai dalam sholat itu tidak mau memperhatikan wudhunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini mungkin sebanyak itu sudah disampaikan. Nanti di ayat ini juga tentang kebolehan kita bertayamum, kapan kita boleh bertayamum dan apa tujuan dengan apa kita bertayamum juga diterangkan dalam ayat ini. Untuk apa itu semua kata Allah? Itu tidak untuk memberatkan. Nah, nanti akan kita coba bahas pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kemuliaan kepada kita semua sehingga kita dapat mengulang-ulang kajian-kajian kita yang telah kita terima dari guru-guru kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.